Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Salsa Ika Bramafiro dari kelas 10 Akuntansi 1. Di video ini saya akan menyampaikan materi yaitu menjadi warga negara yang baik. Saya membuat video ini dengan harapan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiut di pantai, berbisik-bisik rajekana. Memuja pulau nan indah emas, tanah airku Indonesia. Yang pertama ada posisi tugas dan tanggung jawab warga negara. Asas penentuan posisi status warga negara. 1. Asas jus sanguinis. Asas ini menentukan bahwa kewarganegaraan seseorang diperoleh berdasarkan kewarganegaraan orang tua atau leluhur. Yang kedua ada asas lusoli. Asas ini menentukan bahwa kewarganegaraan seseorang diperoleh berdasarkan tempat lahir. Yang ketiga ada bipatride atau berkewarganegaraan ganda. Seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda yaitu memiliki kewarganegaraan dari dua negara. 4. Apatride atau tidak berkewarganegaraan. Seseorang yang memiliki kewarganegaraan dari negara manapun. Asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia. Asas kewarganegaraan di Indonesia. Di Indonesia, asas kewarganegaraan yang berlaku adalah kombinasi antara asas jus sanguinis dan jus soli. Kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh melalui 1. Kewarganegaraan berdasarkan keturunan, jus sanguinis. Yang kedua, kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, jus soli. Dalam beberapa kasus tertentu, naturalisasi yaitu proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan dan memenuhi persyaratan tertentu. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. 1. Mematuhi hukum. Setiap warga negara berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku. 2. Membayar pajak. Warga negara wajib membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara dan penyediaan layanan publik. Selanjutnya, menjaga keamanan dan ketertiban. Warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, menghormati hak asasi manusia. Setiap warga negara harus menghormati hak asasi manusia orang lain. 5. Berpartisipasi dalam pemilu. Warga negara yang memenuhi syarat wajib berpartisipasi dalam pemilihan umum. 6. Menjaga lingkungan. Warga negara bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. 7. Membantu sesama warga negara dapat membantu sesama dengan berbagai cara seperti memberikan bantuan sosial atau menjadi sukarelawan. 8.
menjaga persatuan dan kesatuan. Warga negara harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 9. Menjaga kebudayaan bangsa. Warga negara dapat menjaga kebudayaan bangsa dengan melestarikan seni, budaya, dan tradisi. 10. Mencintai tanah air. Warga negara dapat mencintai tanah air dengan berbagai cara, seperti memilih produk dalam negeri atau ikut serta dalam kegiatan sosial. Selanjutnya, sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. 1. Arti pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan negara yaitu segala upaya yang menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. Sedangkan keamanan negara adalah segala upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri, serta mencegah dan menangani segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. 2. Sistem pertahanan dan keamanan negara. Sishan Kamrata. Sishan Kamrata bersifat sementara, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional dalam usaha pertahanan dan keamanan. Sishan Kamrata terpadu mengintegrasi seluruh komponen kekuatan pertahanan dan keamanan secara sinergis. Sishan Kamrata terarah, bertujuan untuk mencapai tujuan pertahanan dan keamanan negara yang telah ditetapkan. Sishan Kamrata berlanjut. Upaya pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. 3. Dasar Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha mempertahankan dan keamanan, serta mengatur sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara lebih rinci mengatur tentang pertahanan negara, termasuk definisi, prinsip, dan mekanisme penyelenggaraannya. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia menjelaskan ciri-ciri Sishan Kamrata yang bersifat sementara. 4. Pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan negara. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Pembangunan ini mencakup sebagai aspek seperti 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia TNI dan Polri. 2. Pengembangan industri pertahanan dalam negeri. 3. Peningkatan sarana dan prasarana pertahanan. 4. Peningkatan kemampuan intelijen dan penegakan hukum. 5. Pemberdayaan potensi pertahanan dan keamanan dari masyarakat. Selanjutnya, peran Indonesia dalam hubungan antar negara. 1. Arti, faktor, penyebab, dan tujuan hubungan internasional. 1. Arti. HI adalah interaksi antar negara yang mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor penyebab. 1. Faktor geografis. Letak geografis Indonesia yang strategis memudahkan perdagangan dan interaksi dengan negara lain. 2. Faktor ekonomi. Kebutuhan akan sumber daya dan pasar membuat negara-negara saling bergantung. 3. Faktor ideologi. Persamaan nilai dan ideologi dapat mendorong kerjasama. Tujuan. 1. Meningkatkan kesejahteraan bersama. 2. Menjaga stabilitas dunia. 3. Menyelesaikan konflik secara damai. Selanjutnya, bidang hubungan internasional. 1. Bidang publik, politik internasional, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, dan kejahatan internasional. 2. Bidang privat, ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan, dan pariwisata. 3. Asas dalam hubungan antar bangsa dan negara. 1. Asas teritorial. Negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya. 2. Asas kebangsaan. Setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. 3. Asas kepentingan umum. Kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 4. Asas Pacta Sunt Servanda. Kesepakatan harus dihormati. 5. Asas Equality Rights. Semua negara memiliki hak yang sama dalam HI. 6. Asas keterbukaan. Negara harus terbuka dan transparan dalam hubungan internasional. 4. Peran Indonesia dalam organisasi internasional. 1.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia aktif dalam menjaga perdamaian dunia, memberikan bantuan kemanusiaan, dan menyelesaikan konflik. 2. ASEAN. Indonesia mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Kerjasama bilateral. Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai negara dalam berbagai bidang. 3. Asas dalam hubungan antar bangsa dan negara. 1. Asas teritorial. Setiap warga negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri. 2. Asas kebangsaan. Setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. 3. Asas kepentingan umum. Kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat internasional menjadi prioritas utama. 4. Asas Pacta Sunt Servanda. Perjanjian internasional harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikat baik. 5. Asas Equality Right. Semua negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. 6. Asas Keterbukaan. Informasi dan proses pengambilan keputusan harus transparan dan terbuka. Yang terakhir ada nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. 1. Nilai ketuhanan. Mengandung makna bahwa setiap individu memiliki kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta menjaga toleransi antar umat beragama. 2. Nilai kemanusiaan. Menekankan pentingnya menghargai hak asasi manusia, mengakui persamaan derajat antar sesama, dan menghindari diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. 3. Nilai persatuan. Menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau golongan tertentu, serta menjaga kerukunan antar masyarakat. 4. Nilai kerakyatan. Menekankan pentingnya demokrasi, musyawarah, dan mufakat dalam pengambilan keputusan, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. 5. Nilai keadilan. Menekankan pentingnya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan orang lain. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.